Perkenalkan, nama saya Susana Alfutaningsi, NIM 1910416952, kelas A3 Manajemen, semester 4, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 5, Manajemen Krisis. Bab ini membahas manajemen krisis dan komponennya, penghindaran, kesiapsiagaan, analisis akar penyebab, respon, dan resolusi. Sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat, dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasi, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Krisis dapat menarik perhatian media dan aktor politik swasta. Selain itu, publik mungkin bersimpati dengan mereka yang dirugikan, terutama jika mereka tidak menaruh curiga atau tidak berkelas. Banyak krisis berkembang dengan cepat, seperti dalam kasus keracunan Tylenol, tetapi beberapa krisis membusuk untuk waktu yang lama. Pola dari pengembangan krisis. Krisis seringkali memiliki pola yang dapat dikonseptualisasikan dengan menggunakan kerangka siklus hidup yang diperkenalkan pada bab 1, diadaptasi untuk manajemen krisis. Tahapannya adalah identifikasi, eskalasi, intervensi, dan penyelesaian. Kasus bab 4 Shell, Greenpeace, dan Brandspark memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi tahapan perkembangan krisis yang diakibatkan oleh rencana Shell untuk menenggelamkan kapal penyimpanan minyak yang sudah usang di Laut Utara. Komponen dari program manajemen krisis: saran, kesiapan, analisis akar penyebab, respon, dan resolusi. Penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan exposure perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Salah satu aspek dari strategi penghindaran adalah audit. Satu jenis audit berfokus pada risiko dan penyebabnya. Ini juga merupakan langkah awal dalam mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang dapat merusak kinerja perusahaan. Kesiapsiagaan Walmart dan badai Katrina. Dengan lebih dari 3.300 toko di Amerika Serikat, Walmart berpengalaman dalam menangani berbagai jenis krisis, termasuk bencana alam. Analisis data penjualannya mengungkapkan bahwa sebelum badai orang-orang menimbun barang-barang mulai dari air kemasan hingga generator, dan setelah badai melanda mereka membeli gergaji mesin dan perlengkapan pembersih. Walmart mengoperasikan pusat operasi darurat di kantor pusatnya dan mulai melacak badai di Karibia ketika ditingkatkan statusnya menjadi depresi tropis, sekitar 6 hari sebelum badai itu melanda pantai Teluk sebagai badai Katrina. Analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis. Langkah kedua adalah analisis akar penyebab yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab krisis. Ini memberikan dasar untuk penyelesaian krisis saat ini, menghindari krisis di masa depan, dan kesiapsiagaan menghadapi krisis yang terjadi. Tanggapan. Respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Tindakan yang tepat bergantung pada akar penyebab dan situasi
spesifik. Komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah dua komponen utama dari respon krisis. Karena krisis sering berkembang dengan cepat. Informasi seringkali tidak lengkap dan spekulasi serta rumor bisa terbang. Sekalipun informasi sudah lengkap atau krisis terbukti dengan sendirinya. Penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang terkena dampak serta publik secara luas. Komunikasi pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Perusahaan juga perlu berkomunikasi dengan karyawan yang mungkin peduli tentang peran pemberi kerja mereka dalam krisis. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan publik, dan komunikasi ini sering dilakukan melalui media dan blog. Resolusi. Krisis Thailand diselesaikan ketika tidak ada lagi kematian yang terjadi dan otoritas penegak hukum menyimpulkan bahwa perusakan itu adalah pekerjaan seseorang yang telah membuka bungkusan, mengeluarkan dan membuka botol, menyuntikkan cyanida, memasukkan kembali botol tersebut ke dalam bungkusan, dan menyegelnya kembali. Setelah itu menjadi jelas, Johnson & Johnson memperkenalkan kembali Tylenol dengan kemasan baru, dan penjualan dengan cepat pulih ke tingkat sebelum perusakan. Satu pelajaran dari episode ini adalah bahwa masalah tersebut harus diperbaiki sebelum perusahaan mulai melanjutkan aktivitas pemasaran normalnya. Sekian dari saya, terima kasih.